Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat yang tadi saya bacakan adalah surat Ali Imran ayat 102. Ayat yang sering disampaikan oleh para khatib pada hari Jumat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah. Sesudah ayat ini turun, para sahabat Nabi itu merasa resah, merasa gelisah. Bisa jadi dalam hidup ini kita kadang-kadang merasa resah, merasa gelisah. Tapi keresahan, kegelisahan itu kadang-kadang perkaranya, sebabnya faktor-faktor duniawi. Khawatir tidak punya uang, khawatir jabatan saya berakhir, khawatir kasus saya terbongkar. Ada keresahan-keresahan. Sahabat-sahabat Nabi itu resah karena khawatir tidak termasuk haqqa tuqatih. Khawatir tidak termasuk orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Karenanya mereka meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Apalagi yang namanya sholat malam. Itu betul-betul dilakukan dengan waktu sepertiga malam terakhir. Kalau disebut sepertiga malam terakhir, malam itu dibagi 3. Malam dimulai dari maghrib, berakhir pada waktu subuh. Dari maghrib sampai subuh itu dibagi menjadi 3 bagian. Sehingga kalau hitungan kita sampai dengan jam 21.30, setengah 10, itu namanya sepertiga malam kedua. Sampai jam 1 atau setengah 2 itu namanya sepertiga malam kedua. Setengah 2 sampai menjelang subuh itu namanya sepertiga malam ketiga. Sepertiga malam terakhir. Jadi para sahabat itu betul-betul sholat malam dari jam setengah 2 sampai menjelang subuh. Berdirinya lama, bacaannya panjang. Sampai ada di antara mereka yang telapak kakinya membengkak, telapak kakinya melebar. Bahkan ada di antara sahabat itu sebelum sholat, dia pasang tali terlebih dahulu. Pasang tali, pasang tambang. Sehingga nanti pada saat Allahu Akbar, tangan itu, tali itu ada di sela-sela ketiak. Untuk apa? Untuk mencegah jangan sampai kalau ngantuk jadi oleng kemudian jatuh. Sampai di sini sudah dianggap sebagai berlebihan. Berlebihan dalam ibadah. Bisa jadi kita sih tidak berlebihan dalam ibadah, yang ada kekurangan. Sahabat sampai dinilai berlebihan dalam ibadah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
menurunkan surat At-Taghabun, surat 64 ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Kalau diterjemahkan semampumu, kadang-kadang kita juga berpikirnya minimal. Maka lebih enak menerjemahkannya, bertakwalah kamu kepada Allah seoptimal mungkin. Tidak usah terlalu memaksakan diri kalau memang tidak mampu. Bertakwalah kamu kepada Allah seoptimal mungkin. Supaya kita bisa bertakwa seoptimal mungkin, apa yang harus dilakukan? Di dalam ayat ini disebutkan ada 3. Pertama adalah wasma'u, maka mendengarlah. Mendengar apa? Mendengar nasihat, mendengar uraian ilmu, mendengar khutbah. Kalau mau bertakwa, dengarlah khutbah, dengarlah nasihat. Bahkan para sahabat Nabi tidak menunggu Nabi menyampaikan nasihat, tidak menunggu Nabi menyampaikan khutbah. Ada sahabat yang secara aktif datang menemui Nabi. Untuk apa? Minta nasihat. Kenapa begitu penting mendengar nasihat? Sebab dengan nasihat yang tidak tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat. Ini sesuatu yang penting. Wasma'u, mendengarlah. Banyak orang tidak mau mendengar. Yang kedua, kata Allah di dalam ayat ini adalah wa'ati'u, yaitu taat. Kalau sudah diberi nasihat, sudah dikasih tahu, taati. Maka para sahabat berusaha menunjukkan ketaatan meskipun berat, meskipun masih suka dengan sesuatu yang tidak baik, tapi dia mesti mentaatinya. Kita tentu masih ingat Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan minuman keras dengan diturunkannya surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman keras, innamal khamru, judi. Zaman sekarang berkembang perjudian di negeri kita, bahkan disebut dengan judi online. Dulu orang kalau mau berjudi kadang menunggu ada layar tancap, menunggu ada pertunjukan orkes, pertunjukan musik, atau pergi ke tempat yang memang ada perjudian. Sekarang orang bisa berjudi dari rumahnya masing-masing, dari kamarnya masing-masing, dari tempat kerjanya masing-masing, dan seterusnya. Terus mengundi nasib dengan anak panah, lalu berhala. Itu semua adalah perbuatan syaitan. Jauhi. Maka para sahabat setelah mendengar ayat ini diturunkan, mereka langsung membuang minuman keras itu ke jalan-jalan di kota Madinah, sehingga jalan-jalan di kota Madinah itu jadi becek karena minuman keras dibuang. Ini sebuah contoh. Mereka masih suka, mereka masih nyimpen. Tapi karena ini sudah waktunya diharamkan, maka mereka meninggalkan semua itu. Enggak nuruti suka, enggak nuruti perasaan. Taat. Oleh karenanya, ketaatan meskipun berat, beresiko secara duniawi, tapi itulah yang harus ditunjukkan. Wanita-wanita dulu juga tidak menggunakan jilbab, belum memakai pakaian yang menutup aurat. Nah, ketika ayat yang memerintahkan para wanita untuk berhijab,
untuk menutup aurat, maka mereka enggak semuanya sedang berada di dalam rumah. Di antara mereka ada yang sedang di luar rumah. Ketika disampaikan ayat itu, langsung mereka mencari kain sedapatnya. Kalau kayak kita ada kain lagi dijemur, ambil saja, tutup. Cuma karena bukan ukurannya, ditutup ke atas yang bawah kelihatan, ditutup ke bawah yang atas kelihatan. Tapi itulah contoh ketaatan yang luar biasa. Kita perlu koreksi seberapa bagus tingkat ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul-Nya, bahkan kepada undang-undang yang sudah disepakati bahwa undang itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, biar supaya kita bisa bertakwa secara optimal, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah wa anfiqu khairal li anfusikum. Berinfaklah yang baik untuk dirimu. Karena ciri orang takwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad darra. Dia menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Maka kalau orang mau bertakwa, dia selalu berusaha untuk berinfak, mengeluarkan hartanya. Sehingga tidak mungkin kalau orang mau bertakwa dia sampai korupsi. Tidak mungkin orang mau bertakwa sampai mendapatkan harta yang tidak halal. Kenapa? Bagaimana mungkin dia mau berinfak tapi harta uang dari cara yang tidak halal? Nah, itu begitu. Sogok menyogok, suap menyuap, dan seterusnya. Itu sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan. Karena apa? Dia mau bertakwa. Kalau mau bertakwa dia mesti infak. Infak dari harta yang baik, dari harta yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Apalagi untuk mendapatkan sesuatu yang tidak halal itu sampai mencari legalitas hukum. Mencari legalitas hukum supaya yang tidak halal seolah-olah menjadi halal. Maka disebutkan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang tidak benar. Watudlu biha ilal hukam. Apalagi kalau kamu sampai membawanya kepada hakim. Begitu banyak sengketa harta dibawa kepada hakim. Dibawa kepada hakim. Para pihak itu bisa disogok. Kenapa? Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi. Supaya kamu bisa makan harta orang dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun. Padahal kamu juga tahu itu bukan hak kamu. Itu bukan punya kamu. Ini sesuatu yang harus mendapat perhatian kita semua. Infakkan yang baik untuk dirimu, untuk kebaikan dirimu juga. Wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dihindarkan dirinya dari kekikiran, maka dia termasuk orang yang beruntung.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.